Halo sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting di dalam machine learning, yaitu corpus. Apa itu corpus dan mengapa ia sangat diperlukan dalam pengembangan model machine learning? Mari kita kupas bersama-sama. Pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan korpus? Secara sederhana, korpus adalah kumpulan teks atau data bahasa yang digunakan sebagai dasar untuk analisis linguistik dan pengembangan model machine learning, biasanya berkaitan dengan natural language processing. Bayangkan korpus sebagai perpustakaan besar yang berisi ribuan hingga jutaan dokumen, seperti artikel, buku, email, atau bahkan tweet yang semuanya digunakan untuk melatih model bahasa. Korpus bisa berupa teks mentah, di mana data diambil langsung tanpa diolah. Atau bisa juga berupa teks yang telah diproses dan dianotasi seperti dengan penambahan informasi tata bahasa, label kelas kata, atau bahkan metadata lainnya. Contoh sederhana korpus yang mungkin familiar adalah Wikipedia, yang sering digunakan sebagai korpus untuk melatih model bahasa besar seperti GPT misalnya. Sahabat pembelajar, lalu mengapa korpus sangat penting dalam machine learning? Pada dasarnya, korpus adalah bahan baku dari model bahasa yang akan kita kembangkan. Tanpa adanya korpus yang kaya dan representatif, model kita kemungkinan akan kesulitan memahami konteks, makna, dan aturan bahasa yang kompleks. Hal ini karena korpus memberikan model kemampuan untuk mengenali pola, memahami nuansa kata, dan bahkan membedakan antara berbagai makna yang mungkin diungkapkan oleh kata atau frase yang sama. Dari sini kita bisa lihat bagaimana korpus sangat bermanfaat ya sahabat pembelajar. Selain itu, korpus juga memungkinkan model untuk melakukan tugas-tugas seperti tokenization, di mana teks dipecah menjadi unit-unit kecil seperti kata atau frase, dan embedding, yaitu proses mengubah data menjadi vektor numerik yang dapat dipahami oleh komputer. Tanpa korpus yang baik, hasil embedding ini mungkin tidak akan akurat, yang berarti model akan kesulitan dalam melakukan prediksi atau analisis teks yang kompleks. Dalam machine learning, korpus digunakan pada berbagai tahap pengembangan model. Pertama, dalam proses pelatihan atau data training, model dilatih menggunakan korpus untuk mengenali pola dan aturan dalam data. Semakin besar dan lebih beragam korpus, maka semakin baik model dalam menangani variasi-variasi yang mungkin terjadi dalam bahasa. Selanjutnya, pada tahap pengujian atau data testing, korpus sendiri yang berbeda dapat digunakan untuk menguji seberapa baik model yang telah dilatih dapat menangani data yang baru. Hal ini tentunya memastikan bahwa model tidak hanya bekerja baik pada data pelatihan, tetapi juga mampu menangani situasi dunia nyata yang tidak terduga. Selain itu, korpus juga digunakan dalam evaluasi model untuk mengukur kehandalan kinerja atau performa dari model tersebut. Misalnya, model bisa diuji menggunakan korpus anotasi manual untuk melihat seberapa baik model dapat melakukan tugas. Misalnya dalam kasus pengenalan entitas bernama, analisis sentimen, atau klasifikasi teks. Sahabat pembelajar, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh aplikasi di mana korpus memainkan peran yang sangat penting dalam machine learning. Salah satu contoh yang paling umum adalah Natural Language Processing atau NLP untuk membangun model bahasa seperti chatbot atau penerjemah otomatis. Pada kasus ini, korpus berfungsi sebagai sumber data utama yang memungkinkan model untuk memahami dan menghasilkan teks secara alami, mirip
dengan manusia. Contoh lain adalah dalam analisis sentimen, di mana korpus yang terdiri dari ulasan produk atau komentar media sosial digunakan untuk melatih model agar dapat mengenali emosi dan opini di dalam teks. Sahabat pembelajar, penting juga untuk dibahas dan menyadari bahwa terdapat tantangan dalam menggunakan korpus. Salah satunya adalah memastikan bahwa korpus yang digunakan benar-benar representatif dari konteks yang ingin kita pelajari dan kita kembangkan. Jika korpus hanya berisi teks dari satu sumber atau genre, model mungkin tidak akan berfungsi dengan baik di luar domain tersebut. Artinya kita harus benar-benar memahami korpus yang kita gunakan. Selain itu, kebersihan dan kualitas korpus sangat penting. Korpus yang berisi banyak kesalahan atau data yang tidak relevan dapat menyebabkan model belajar pola yang salah dan keliru, yang pada akhirnya nantinya akan mempengaruhi kinerja dari model tersebut. Sebelum saya menutup video ini, sahabat pembelajar, saya ulangi lagi bahwa korpus adalah elemen yang sangat penting dalam machine learning, khususnya dalam pengembangan model yang berkaitan dengan bahasa. Dengan korpus yang kaya dan terstruktur, kita bisa membangun model yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu memahami dan berinteraksi dengan bahasa manusia secara efektif dan alami. Jadi, jika Anda tertarik untuk mendalami machine learning atau NLP, pahami bahwa korpus adalah fondasi dari setiap model bahasa yang sukses. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hartono, salam semangat dari kami, guruvirtual.id.